Gunung Papandayan, salah satu destinasi pendakian favorit di Jawa Barat, selalu dikenal sebagai gunung yang ramah bagi pemula. Jalurnya yang relatif bersahabat dan pemandangannya yang memukau, mulai dari kawah aktif yang mengepulkan asap belerang, hamparan padang bunga Edelweiss di Tegal Alun, sampai pemandangan sunrise dari Camp David yang selalu menggoda lensa kamera, menjadikannya tujuan populer bagi para petualang. Namun di balik keindahan itu, ada cerita yang tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Cerita yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut oleh para pendaki senior, tentang mereka yang tersesat dan tidak pernah kembali, atau kembali dengan jiwa yang tidak lagi sama. Cerita ini salah satunya. 3 pendaki asal Bandung, Dimas, Fikri, dan Rena, memutuskan untuk meluangkan waktu akhir pekan panjang mereka untuk mendaki Papandayan. Ketiganya bersahabat sejak SMA dan sering mendaki bersama. Meskipun sebagian besar pengalaman mereka adalah gunung-gunung dengan jalur wisata yang aman. Papandayan termasuk salah satu di antaranya, sehingga mereka merasa tidak ada tantangan berarti. Mereka bahkan memutuskan untuk mengeksplor jalur alternatif yang menurut rumor lebih sepi namun memiliki pemandangan yang mempesona. Sifat penasaran mereka lebih besar daripada kesiapan mereka menghadapi risiko yang mungkin mengintai. Dimas, yang paling berpengalaman di antara mereka meski tidak bisa disebut ahli, mengambil peran sebagai ketua rombongan. Ia membawa peta cetak sederhana dan GPS dari ponselnya yang ia yakin cukup untuk mengarahkan mereka. Fikri membawa sebagian besar logistik makanan, sementara Rena bertanggung jawab membawa perlengkapan medis dan pakaian tambahan. Mereka merasa persiapan sudah cukup. Tidak ada yang tahu bahwa nanti akan ada banyak hal yang tidak cukup dalam perjalanan tersebut, terutama waktu, tenaga, pangan, dan keberuntungan. Mereka tiba di pos pendakian pagi hari, disambut udara yang sejuk menusuk dan kabut yang menggantung tipis di sekitar area parkir. Setelah mengisi data di buku tamu, seorang petugas sempat memberi peringatan kecil bahwa cuaca sedang tidak menentu. Kalau ada kabut tebal, jangan memaksa lanjut. Tetap di jalur, dan jangan ambil jalur tidak resmi, kata petugas itu sambil menatap tajam ke arah mereka. Dimas hanya tersenyum sopan, mengangguk, dan memastikan bahwa mereka akan tetap berhati-hati. Namun, jauh di dalam hati, rasa percaya diri yang berlebihan membuatnya meremehkan peringatan tersebut. Pendakian dimulai mulus. Mereka melewati hutan mati yang ikonik, dengan pepohonan hangus yang berdiri seperti saksi bisu letusan masa lalu. Rena sempat mengambil banyak foto, mengabadikan pemandangan yang unik dan sedikit menyeramkan. Angin yang bertiup mengibaskan rambutnya sambil membawa aroma belerang yang semakin kuat saat mereka mendekati kawah. Fikri sempat bercanda bahwa mereka seperti dalam dunia fantasi, seolah-olah hanya tinggal menunggu naga muncul dari balik kepulan asap putih itu. Mereka tertawa bersama. Dalam tawa itu, tidak ada yang mampu menebak seberapa dekat mereka dengan bencana. Langit mulai menggelap ketika mereka melanjutkan perjalanan menuju Tegal Alun. Saat itulah keadaan mulai berubah. Kabut turun perlahan, lalu semakin pekat hingga jarak pandang hanya tersisa beberapa meter. GPS pada ponsel Dimas tiba-tiba kehilangan sinyal. Kompas yang ia bawa pun terlihat seperti tak mau berfungsi dengan benar. Jarumnya berputar tanpa arah. Mereka sempat berhenti sejenak, berdiskusi untuk menentukan langkah berikutnya. "Apa kita balik aja ke jalur utama?" tanya Rena cemas, melihat sekeliling yang mulai tampak asing. Dimas mencoba tetap tenang. "Harusnya sebentar lagi kita ketemu simpang yang langsung menuju padang Edelweiss. Ini cuma kabut sementara." Namun kabut itu tidak sementara. Kabut itu semakin menebal seperti dinding raksasa yang menutup setiap pandangan mereka terhadap dunia luar. Suara asing mulai terdengar samar-samar dari balik pepohonan. Bukan suara binatang, bukan pula suara manusia. Suara itu menyerupai desir angin, tapi terasa seperti sedang berbisik dekat telinga mereka. Setiap langkah maju terasa seperti memasuki wilayah yang tidak seharusnya dikunjungi manusia. Setelah berjalan dalam kebingungan selama hampir 1 jam, mereka menyadari satu hal menakutkan. Tidak ada lagi bekas jejak pendaki lain, tidak ada petunjuk jalur, tidak ada pelang arah. Mereka benar-benar kehilangan orientasi. Fikri mulai gelisah dan menyuarakan keresahan yang sejak tadi dipendam. "Dim, gue yakin kita udah jauh dari jalur. Ini bukan arah yang benar." Dimas menelan ludah, gengsi dan rasa takutnya bertarung dalam hati. "Ya sudah, kita istirahat dulu di sini.
Nanti kalau kabutnya reda, kita cari arah balik. Rena mencoba menyemangati dengan suara yang dipaksakan tenang. Yang penting jangan panik dulu. Kita bertiga masih lengkap, logistik juga masih aman. Tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pepohonan yang mereka lewati tampak lebih rapat dan liar. Tidak ada potongan atau tanda-tanda pernah disentuh pendaki. Burung pun seolah enggan berkicau di tempat itu. Suasana terlalu sunyi, terlalu sepi untuk ukuran hutan alam. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda lebih awal sebelum malam sepenuhnya datang. Saat matahari menghilang di balik kabut, suhu menurun drastis. Api unggun kecil yang mereka buat tidak banyak membantu mengusir dingin. Mereka makan dengan cepat, mencoba memulihkan tenaga, lalu masuk ke tenda. Tapi tidur bukanlah sesuatu yang mudah didapat malam itu. Di tengah keheningan, terdengar suara ranting patah di luar tenda. Lalu suara langkah perlahan mengelilingi tempat mereka beristirahat. Rena menahan napas, sementara Fikri merapatkan tidurannya seperti tameng. Dimas berusaha berpikir logis. Mungkin itu hanya hewan kecil. Namun suara langkah itu terasa terlalu teratur. Terlalu berjalan seperti manusia. Fikri ingin membuka pintu tenda, tapi Dimas menahannya. Jangan. Kalau hewan liar, nanti malah nyerang. Mereka terjaga hingga larut malam, menunggu suara itu menghilang. Tapi justru ketika mereka mulai terlelap, terdengar sesuatu yang lebih menakutkan. Suara ketukan pelan di tiang tenda. Seakan ada yang mencoba mengajak berbicara. Tidak ada dari mereka yang berani bergerak. Mereka hanya bisa saling menggenggam tangan dalam kegelapan, berharap fajar segera datang. Di pagi hari, mereka baru sadar bahwa lokasi mereka benar-benar berbeda dari jalur yang pernah mereka kenali. Dan jejak kaki yang mengitari tenda mereka malam itu, bukan jejak binatang. Sejak saat itu, mereka mengerti, pendakian ini tidak lagi tentang menikmati alam. Ini menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Namun, mereka masih belum tahu bahwa perjalanan panjang penuh teror baru saja dimulai. Pagi itu, meskipun matahari sudah naik, dingin masih menusuk kulit. Kabut tetap tebal, bahkan lebih pekat dari hari sebelumnya. Rena keluar dari tenda sambil memeluk tubuhnya, mencoba mencari kepastian bahwa apa yang mereka alami semalam hanyalah imajinasi atau sekadar gangguan binatang. Namun yang dilihatnya justru membuat tubuhnya semakin menggigil. Jejak kaki mengelilingi tenda mereka dalam pola yang aneh. Jejak itu bukan jejak sepatu pendaki, bukan pula jejak binatang berkaki empat. Bentuknya lebih mirip telapak kaki manusia, tapi lebih panjang dan tidak beraturan, seperti milik seseorang yang jarang atau tidak pernah memakai alas kaki. Fikri keluar dengan wajah pucat setelah melihat reaksi Rena. "Gue udah bilang dari awal, kita harus balik." Suaranya bergetar. Dimas mencoba tegar, meski matanya tidak bisa menutupi rasa takut. Ia berusaha menghidupkan GPS lagi, tapi layar hanya menampilkan sinyal merah berkedip, tanda tidak ada koneksi sama sekali. "Kita cari jalur naik yang lebih tinggi. Dari puncak bukit, kita bisa lihat arah keluar," usul Dimas, memaksa suaranya terdengar percaya diri. Mereka membereskan tenda dengan cepat. Makan roti dan air seadanya. Logistik masih cukup untuk 2-3 hari jika dibagi dengan ketat. Tapi waktu itu, mereka belum tahu bahwa perjalanan pulang akan jauh lebih lama dari yang mereka kira. Langkah demi langkah mengiringi keheningan yang semakin menyesakkan. Bahkan angin tidak lagi terdengar bersiul. Sesekali, Rena merasa seperti ada yang mengikuti dari kejauhan. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Tapi perasaan diawasi itu tidak pernah hilang. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai kecil. Air yang mengalir dingin dan jernih sedikit membangkitkan semangat. Dimas mengisi semua botol minum yang mereka bawa. "Minimal air kita aman," katanya mencoba tersenyum. Namun saat mereka beristirahat, Fikri tiba-tiba menatap ke arah pepohonan dengan wajah bingung. "Dim, Ren, kalian denger gak?" Dimas dan Rena saling berpandangan. "Dengar apa?" tanya Dimas. "Ada yang kayak manggil nama gue." Fikri menunjuk ke arah hutan. Suara perempuan. Rena langsung menepis. "Jangan bercanda, Fik. Gue beneran lagi takut." "Aku gak bercanda. Sumpah." Suaranya lembut. Tapi, Fikri memutar badan,
mencoba memastikan arah suara itu. Kayak lagi ngajak gue ke dalam. Dimas buru-buru berdiri dan menarik Fikri menjauh dari pinggir sungai. Lo lagi capek. Itu cuma halusinasi. Kita fokus cari jalur keluar. Namun Dimas sendiri mulai merasakan ketidakberesan. Gunung ini seperti memainkan pikiran mereka. Menjelang siang, mereka tiba di sebuah kawasan hutan yang berbeda dari biasanya. Pohon-pohonnya sangat tinggi dan rimbun, seolah-olah sinar matahari pun enggan menembus dedaunannya. Di tanah, akar-akar besar melintang seperti perangkap alami. Angin dingin bertiup membawa aroma lembab yang menusuk hidung. Aku gak pernah lihat area seperti ini di Papandayan, Rena berbisik. Meski telah beberapa kali mendaki gunung itu, ia tidak pernah masuk sejauh ini. Biasanya jalur-jalur pendakian hanya melewati area yang terbuka dan ramah. Fikri tiba-tiba menginjak akar besar dan hampir terjatuh. Saat Dimas menolongnya, mereka melihat sesuatu yang memicu kepanikan, robekan kain merah tersangkut di semak belukar. Robekan itu terlihat seperti bagian dari pakaian pendaki. Ada kemungkinan ini milik orang lain yang pernah nyasar di sini, gumam Dimas pelan. Rena tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Atau, ini milik orang yang gak pernah kembali. Mereka mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Tidak semua pendaki Papandayan yang hilang berhasil ditemukan. Hari semakin merambat sore. Kabut belum mau pergi. Mereka menghentikan perjalanan untuk makan siang singkat, biskuit dan air lagi. Makanan yang tadinya cukup terasa mulai menipis. Perut mereka perih karena lapar. Tubuh semakin lemah oleh rasa dingin yang menusuk sendi. Dim, kalau kita tidak segera menemukan jalur keluar, logistik kita habis, kata Fikri penuh kecemasan. Dimas menghela napas panjang. Beban tanggung jawab menghantamnya seperti batu besar. Ia ingin bilang bahwa semuanya baik-baik saja, tapi ia bukan tipe orang yang bisa membohongi situasi. Kita harus naik lagi, terus sampai kita lihat puncak yang bisa jadi patokan. Meski kelelahan, mereka tetap berjalan. Setiap langkah terasa seperti beban sekarung batu. Rena mulai terisak pelan, tapi mencoba menyembunyikannya. Ia takut terlihat lemah. Matahari mulai tenggelam lagi. Langit menggelap dengan cepat. Dan malam datang, lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Mereka kembali mendirikan tenda sebelum malam sepenuhnya menelan hutan. Dimas membuat api kecil dengan kayu basah seadanya, sementara Fikri dan Rena duduk dekat satu sama lain, berusaha mencari kehangatan. Suasana malam itu bahkan lebih sunyi daripada malam sebelumnya. Tiba-tiba, terdengar suara seperti seseorang sedang berjalan pelan di semak-semak. SSSST. Dimas memberi isyarat. Langkah itu berhenti. Kemudian terdengar suara nafas, berat, sangat dekat dengan tenda mereka. Seolah-olah sesuatu sedang berdiri di sisi luar tenda, mengawasi mereka. Rena menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Dimas meraih pisau lipat yang ia simpan dalam saku. Ia siap jika sesuatu menerobos masuk. Suara itu perlahan bergerak ke arah pintu tenda. Kemudian, resleting tenda, bergerak sedikit. Seolah-olah ada yang berusaha membuka dari luar. Kamu siapa? Dimas berteriak, mencoba menutupi rasa takutnya. Tidak ada jawaban. Hanya suara hembusan angin dingin. Lalu, suara itu menghilang. Namun rasa takut tidak pergi bersama suara itu. Ia justru tertinggal, mengunci mereka dalam kepanikan hingga pagi menjelang. Saat cahaya matahari akhirnya muncul, mereka keluar dengan hati-hati. Tidak ada jejak apapun, tidak ada indikasi tenda mereka disentuh. Seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Tapi kemudian Fikri berteriak kecil. Ia menunjuk ke arah pohon besar tidak jauh dari tenda. Di sana, terdapat coretan panjang seperti bekas cakaran, dan di bawahnya, sebuah simbol aneh, entah dibuat dengan batu atau kuku yang tajam. Simbol yang sama sekali tidak mereka mengerti. Dimas hanya bisa berkata pelan, kita harus pergi sekarang juga. Mereka tidak tahu arah yang benar. Tapi mereka tahu satu hal, tempat itu tidak aman. Dan setiap menit yang berjalan, seolah mendekatkan mereka pada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar tersesat. Langkah kaki mereka kembali menapaki tanah yang semakin lembab dan berat. Kabut terasa seperti tidak mau pergi, bahkan matahari pun seolah enggan menyinari jalan mereka. Sepanjang perjalanan,
Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hutan itu hidup, namun sunyi, dan sunyi itulah yang paling menakutkan. Dimas terus memimpin di depan, menatap peta lusuh yang sudah hampir tidak mereka perlukan lagi, karena jelas mereka jauh dari jalur manapun. Ia juga mengecek GPS setiap 20 menit, meskipun hasilnya tetap nihil. Namun ia tak ingin terlihat putus asa di depan Rena dan Fikri. Ini semua salah gue, gumamnya dalam hati. Di belakang, Fikri semakin sering mengoceh tak jelas. Entah karena kelelahan atau ketakutan yang mulai memengaruhi kesadarannya. Rena kadang mengamati wajah sahabatnya itu dengan cemas. "Fik, kamu gak apa-apa kan?" tanya Rena lembut. Fikri terdiam sejenak sebelum menjawab lirih. "Suara itu masih ngikutin gue, Ren. Dia terus manggil nama gue." Rena langsung menatap Dimas, memberi sinyal bahwa mental Fikri semakin rapuh. Dimas hanya mengangguk kecil, berusaha menyembunyikan kecemasan yang sama. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah bukit kecil. Dari sana, mereka berharap bisa melihat orientasi wilayah sekitar. Namun saat mereka berdiri di puncaknya, yang terlihat hanya lautan kabut tebal dan pepohonan hitam menjulang. Tidak ada bukit, tidak ada jalur pendaki lain, tidak ada tanda kehidupan manusia. Dimas mengusap wajahnya keras. "Ini nggak masuk akal. Seharusnya dari sini paling nggak terlihat kawah." "Kita balik aja ke arah sungai tadi," usul Rena. "Lalu apa? Muter-muter lagi?" Fikri mulai meninggikan suara. "Kita udah 2 hari gini terus. Lo yakin peta lo benar, Dim?" Dimas menatap Fikri dengan sorot mata geram sekaligus sedih. Ia ingin membalas, tapi itu hanya akan memperburuk keadaan. Ia tahu Fikri hanya melampiaskan rasa takut. Rena mencoba jadi penengah. "Hei, kita bertiga di sini harus tetap satu suara. Kalau kita bertengkar, kita nggak bakal keluar dari sini." Fikri memalingkan wajah, rahangnya mengeras menahan frustasi. Dimas menghela napas, lalu menatap sebuah pohon besar yang tampak seperti penanda alam. "Kita lanjut ke arah sana. Turun bukit, ikutin lereng. Biasanya jalur pendakian nggak jauh dari punggungan gunung." Dengan berat hati, Fikri dan Rena mengikuti. Semakin mereka berjalan, pepohonan berubah semakin gelap dan besar. Suhu turun drastis, seperti mereka berjalan menuju perut bumi. Rena memperhatikan tanah yang basah pekat, seperti diselimuti abu dingin yang tidak wajar. Fikri mendadak berhenti. "Kenapa?" tanya Dimas. Fikri menunjuk tanah itu dengan wajah pucat. "Itu bukan tanah biasa. Lihat deh." Rena jongkok dan menyentuhnya pelan. Teksturnya kasar, seperti serpihan kayu dan daun yang membusuk. Tapi ada yang lebih aneh. Warnanya kehitaman, dan jika diperhatikan lebih dekat, seolah-olah ada potongan kain kecil bercampur di dalamnya. "Ini kayak bekas bakaran?" Rena menatap Dimas dengan mata membesar. Dimas mengangguk pelan. Hanya sedikit pendaki yang tahu tentang wilayah hutan mati yang tersembunyi, area yang pernah terbakar hebat pada masa lalu dan masih dianggap terkutuk oleh warga sekitar. Mungkin ini tempat yang sering disebut warga, tempat mereka bilang jangan pernah masuk. Suara Dimas melemah sendiri. Fikri langsung mundur beberapa langkah. "Kita harus pergi dari sini. Ini tempat gak beres." "Mau kemana lagi?" Dimas akhirnya marah. "Kalau lo mau, pergi aja. Tapi gue sama Rena bakal cari jalan keluar." Rena sontak berdiri di tengah mereka, mendorong keduanya mundur. "Cukup. Jaga emosi kalian." Lalu suara itu terdengar lagi. Suara lirih, seperti rintihan perempuan, memanggil, "Fikri." Ketiganya langsung menatap satu sama lain. Tidak ada yang bicara, tapi semuanya paham apa yang barusan mereka dengar. Fikri mulai mundur ketakutan. Nafasnya terengah. Dia makin dekat. "Tolong." Rena memegang tangannya erat. "Tetap fokus. Itu cuma halusinasi." Namun Fikri menggeleng keras. "Kalau halusinasi, kenapa kalian juga dengar?" Semua terdiam. Tidak ada jawaban. Karena hari sudah sore, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah dataran kecil. Fikri terus ketakutan, sementara Rena memijat bahu dan lengannya yang lelah. Dimas duduk agak jauh,
menatap peta sambil memikirkan strategi. Tapi pikirannya kacau. Ia kemudian berdiri dan memberi instruksi. Kita bakal coba naik lagi besok. Dari tadi kita kayak melingkar tanpa arah. Jadi kita butuh titik lebih tinggi buat lihat situasi. Rena mengangguk. Fikri terdiam tanpa ekspresi. Saat malam datang, ketakutan kembali menyelimuti mereka. Angin malam membawa suara-suara samar. Bukan hanya satu suara sekarang, tapi banyak. Seolah-olah ada yang berjalan bersama mereka di hutan itu. Resleting tenda kembali bergetar pelan. Rena memejamkan mata, menempelkan kedua tangan ke telinganya. Aku nggak mau dengar, aku nggak mau dengar. Dimas menggenggam pisau lipatnya. Jantungnya serasa hendak pecah. Duk, duk, duk. Ada sesuatu yang mengetuk dari luar. Tidak hanya dari satu sisi, dari berbagai arah. Seolah ada lingkaran makhluk tak kasat mata mengerumuni tenda mereka. Fikri mulai berteriak histeris. Pergi. Jangan ganggu kami. Suara ketukan berhenti mendadak. Keheningan kembali. Tapi tidak lama kemudian, bisikan itu kembali. Namun kini bukan hanya memanggil Fikri. Mas. Rena. Mereka menunggu. Ketiga pendaki itu langsung saling merapatkan tubuh, wajah pucat, keringat dingin bercucuran. Telinga mereka seolah dipaksa menyimak bisikan yang menusuk hati. Fikri akhirnya tidak tahan. Ia meraih senter dan hendak keluar tenda. Fik, jangan. Rena menahan lengannya, tapi Fikri melawan dan berusaha menarik resleting. Dimas memeluknya kuat-kuat, mencegahnya kabur ke dalam kegelapan yang lebih mengerikan. Ada yang mau nuntun kita keluar. Gue harus ikutin dia. Fikri meronta putus asa. Yang di luar bukan manusia. Dimas berteriak tepat di wajahnya. Fikri terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia akhirnya jatuh terduduk, menangis dalam ketakutan terdalam yang pernah ia rasakan. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Mereka akhirnya tertidur karena kelelahan total. Tangis, panik, dan dingin yang menyiksa. Dan ketika fajar tiba, suara burung pertama yang mereka dengar dalam 2 hari terakhir, justru membuat mereka semakin takut. Karena burung itu tidak berbunyi seperti burung biasa. Suara itu terdengar seperti seseorang yang menirukan kicauan dengan nada yang salah. Seolah, sesuatu sedang mencoba belajar menjadi bagian dari alam. Dan mereka tahu, gunung ini sedang memperhatikan mereka. Menunggu. Menguji. Dan sesuatu dalam hutan mulai tertarik pada mereka. Matahari baru saja menyembul dari balik pepohonan ketika Dimas membuka resleting tenda perlahan. Udara pagi terasa menusuk, tetapi setidaknya kabut mulai menipis meski belum sepenuhnya hilang. Rena masih tidur, wajahnya pucat dengan mata sembab karena menangis. Fikri duduk memeluk lutut, tampak seperti seseorang yang sebagian jiwanya sudah tertinggal di kegelapan semalam. Pagi. Lo tidur sama sekali? Dimas memulai percakapan, meski ia tahu jawabannya. Fikri hanya menggeleng pelan. Tatapannya kosong, seperti sedang mencari suara yang semalam mengganggunya. Ia tampak seperti menunggu suara itu kembali, antara takut dan penasaran. Dimas menatap langit. Kalau hari ini kita masih nggak nemu jalan keluar, kita harus bikin tanda besar buat tim SAR bisa lihat. Pikiran tentang SAR membuat mereka sadar akan sesuatu yang mengerikan. Belum ada tanda bantuan mendekat, padahal mereka sudah tersesat selama 3 hari lebih. Seharusnya keluarga sudah melapor. Seharusnya petugas sudah bergerak. Tapi hutan seakan menelan keberadaan mereka, tak memberi petunjuk apapun pada dunia luar. Rena bangun, dan Dimas mencoba memberinya semangat kecil. Hari ini kita cari jalur paling tinggi. Kita harus bisa lihat sesuatu dari sana. Kalau kabutnya nggak nutup semuanya lagi, Rena menambahkan lirih. Namun mereka harus terus bergerak. Diam hanya akan membuat ketakutan menguasai pikiran. Mereka berjalan menuruni lembah kecil, lalu mendaki lereng di sisi lain. Punggung terasa terbakar karena tas yang semakin berat. Tubuh mereka kian payah. Tidak cukup makan, tidur terganggu rasa takut, dan mental terkikis suara misterius itu. Di tengah perjalanan, kabut tiba-tiba kembali turun. Dingin menusuk. Suara-suara samar kembali terdengar,
Kali ini bukan hanya satu atau dua, tapi banyak, seolah-olah hutan dipenuhi bisikan yang selama ini bersembunyi. Aku benci tempat ini. Rena memeluk dirinya sendiri, bibirnya bergetar. Dimas menghentikan langkah. Kita istirahat sebentar. Namun sesuatu mengganggu perhatian Rena. Ia menatap ke satu arah, ke balik pepohonan gelap. Ada yang gerak di sana. Dimas langsung menyalakan senter dan mengarahkannya pada titik yang ditunjuk Rena. Cahaya itu hanya menyorot batang pohon, akar melintang, dan kabut tipis yang bergerak seperti hidup. Tidak ada apa-apa. Aku serius. Aku lihat bayangan tadi, Rena bersikeras. Dimas menutup mulutnya, menahan kata-kata agar tidak memperburuk situasi. Mungkin hanya kabut. Tidak. Fikri tiba-tiba bersuara. Itu dia. Rena menatap Fikri, takut mendengar pernyataan itu. Fikri melanjutkan dengan suara rendah. Dia nggak sendiri. Mereka memutuskan untuk berjalan lebih cepat, meski tubuh terasa ingin menyerah. Namun semakin mereka mencoba keluar, hutan semakin berubah tampak. Pohon-pohon berlumut tinggi bagaikan pagar yang mengurung. Tanah semakin licin dan berbau menyengat, seperti lumpur bercampur sesuatu yang membusuk. Mereka merasa seperti masuk lebih dalam ke tempat yang seharusnya tidak pernah dijejaki manusia. Tunggu, lihat itu. Dimas menunjuk sesuatu. Di kejauhan terlihat sebuah batang pohon besar tumbang, membentuk jembatan alami ke sebuah tebing kecil yang sedikit lebih tinggi dari tempat mereka berdiri. Itu bisa menjadi titik pengamatan yang mereka cari. Dengan susah payah, mereka mendakinya. Sesampainya di puncak, Dimas menatap sekeliling. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, kabut memberi sedikit celah. Mereka dapat melihat jalur cekung seperti bekas aliran air kering, mungkin menuju jalan setapak. Semangat sedikit muncul di mata mereka. Namun kemudian mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di bawah, di balik rimbunan pepohonan, tampak siluet seseorang. Bukan satu. Ada banyak. Mereka berdiri berjejer, menghadap ke arah mereka, tanpa bergerak sedikit pun. Itu, pendaki lain. Rena bertanya, suaranya penuh harap bercampur takut. Dimas tidak menjawab. Ia memicingkan mata, mencoba lebih fokus. Lalu Fikri meremas lengan Dimas dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Itu mereka. Suara yang manggil-manggil kita. Siluet-siluet itu ternyata tidak memiliki wajah. Hanya bentuk tubuh hitam yang menatap dari kejauhan. Tanpa suara. Tanpa bergerak. Namun keberadaan mereka jelas tertuju pada 3 pendaki itu. Kita harus pergi. Sekarang. Dimas hampir berteriak. Mereka turun dengan tergesa-gesa. Namun semakin jauh mereka bergerak, suara langkah samar mulai mengikuti. Langkah-langkah itu pelan, tapi jelas mengikuti ritme gerakan mereka. Setiap berhenti, langkah itu juga berhenti. Hutan mendadak terasa jauh lebih mencekik. Saat hari mulai gelap lagi, mereka menemukan sebuah bekas pondok reot, kemungkinan warisan pos penelitian lama. Dindingnya lumutan, atapnya hampir rubuh, tapi masih bisa menjadi tempat berlindung sementara. Mending di sini aja malam ini, kata Dimas. Mereka masuk dan menutup pintu reot itu. Di dalam terdapat bekas rak kayu dan kursi usang yang patah. Namun satu hal yang paling mencolok adalah adanya coretan huruf-huruf di dinding dengan ujung yang tajam. Jika kamu mendengar mereka, jangan ikuti. Jika kamu melihat mereka, jangan tunjukkan takut. Jika mereka berada di belakangmu, diamlah. Mereka hanya menunggu jika kalian menolak. Rena mundur, menutup mulutnya dengan tangan. Fikri menggeleng cepat sambil mundur, hingga membentur dinding berlawanan. Apa arti tulisan itu? Gumamnya dengan suara pecah. Dimas membaca sekali lagi. Kata terakhir itu mengusiknya. Menolak. Maksudnya, mereka menunggu kita menyerah. Rena menatap Dimas dengan mata membesar. Sebelum Dimas menjawab, terdengar suara langkah sangat dekat di luar pondok. Lebih banyak daripada sebelumnya. Mengerumuni pondok itu, dan berhenti tepat di depan pintu. Duk, duk, duk. Ketukan halus. Seolah memberi salam. Fikri mulai menangis tanpa suara. Rena menutup telinganya. Dimas menggenggam pisau lagi,
Senjata kecil yang terasa tidak berarti jika lawannya adalah sesuatu yang tidak mereka mengerti. Bisikan samar perlahan terdengar dari semua arah. Kami menemani. Kami menunggu. Kami sudah dekat. Tiba-tiba sebuah suara berbeda terdengar. Lebih berat, lebih jelas, lebih manusia. Buka pintunya. Fikri merangkak menjauh dari pintu sambil menggeleng liar. Itu bukan manusia, itu bukan. Dimas tidak bernafas. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang menjawab. Beberapa detik yang terasa seperti neraka berlalu, lalu suara-suara itu mendadak menghilang. Namun mereka tahu, makhluk-makhluk itu belum pergi. Mereka hanya menunggu. Malam itu mereka tidak tidur. Ketiganya hanya menatap gelap, menahan setiap suara nafas agar tetap pelan, seolah jika mereka terdengar, sesuatu akan masuk dan mengambil mereka kapan saja. Dan di luar sana, siulan palsu menyerupai burung terdengar lagi. Disusul suara ranting patah. Namun mereka tetap diam. Diam, karena diam adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Sampai akhirnya mentari kembali menipis menembus kabut kelam. Dan saat cahaya pertama masuk melalui celah-celah dinding pondok, mereka menyadari bahwa ketiganya berada di tengah wilayah yang bahkan peta pun tak ingin menggambarnya. Hari keempat baru dimulai. Masih ada 9 hari lagi sebelum dunia luar akhirnya menemukan mereka. Jika mereka masih menjadi manusia pada saat itu. Kabut semakin menebal, menelan seluruh pandangan mereka dengan rakus. Langkah-langkah ketiga pendaki itu kini penuh ragu. Jalan setapak yang tadi terlihat jelas kini menghilang seperti tertelan tanah. Pepohonan di sekitar hanya menjadi siluet hitam panjang yang seolah bergerak mengikuti arah mereka. Ini kayaknya bukan jalur yang tadi kita lewatin, ujar Andi. Nadanya mulai bergetar meski ia mencoba terdengar yakin. Riko memeriksa ponselnya lagi. Tidak ada sinyal, tidak ada GPS yang bisa menunjukkan arah. Hanya layar kosong dan persentase baterai yang perlahan menyusut. Coba lihat kompasnya, katanya sambil merogoh tas. Sementara itu, Dana memperhatikan kondisi temannya yang mulai tegang. Ia mencoba mengendalikan situasi, tetapi tatapan matanya sendiri menyeratkan kekhawatiran. Kita jangan panik dulu. Arah angin ke sana, berarti jalur utama harus ke arah timur. Kita tinggal mengikuti itu. Garis wajah Andi mengeras. Ia menatap ke arah kabut yang semakin menutup langit. Dan kalau tebakannya salah, kita bisa makin jauh dari jalur. Kita udah terlanjur terlalu dalam. Keputusan harus diambil. Berhenti berarti menambah dingin dan menghabiskan waktu berharga sebelum gelap total. Bergerak berarti risiko semakin tersesat. Riko menghela napas. Oke, pilihannya cuma satu. Kita lanjut. Kalau berhenti di sini, kita beku. Mereka berjalan. Namun setiap langkah terasa semakin memisahkan mereka dari dunia luar. Tidak ada lagi tanda tali rafia pendaki lain yang biasanya terikat pada batang pohon. Tidak ada suara orang. Hanya suara angin yang menyerupai bisikan. Beberapa jam berjalan, hari mulai meredup. Nafas mereka tersengal, tubuh mulai lelah oleh beban tas dan rasa takut yang perlahan merambat ke tulang. Gue cuma butuh 5 menit, kata Andi sambil duduk bersandar pada pohon besar. Riko berdiri sambil melihat sekeliling. Kayaknya kita harus bikin camp darurat. Kita gak mungkin terus jalan malam-malam begini. Dana mengangguk setuju. Aku cari tempat yang agak terbuka. Kita bikin tenda, terus besok kita cari jalan keluar lagi. Namun ketika mereka mulai mencari lokasi yang aman untuk mendirikan tenda, Andi justru terlihat gelisah. Tunggu, kalian dengar itu? Ia memicingkan mata ke arah hutan yang lebih gelap. Riko dan Dana berhenti. Tidak ada suara. Hening. Tapi kemudian, krek, krek. Ada yang menginjak ranting di balik pepohonan. Mereka terdiam, saling berpandangan. Tidak ada hewan yang biasanya beraktivitas sedekat itu dengan manusia, apalagi setelah mereka membuat suara sejak tadi. Cuma hewan, kata Riko berusaha meyakinkan. Namun suaranya terdengar tidak meyakinkan bahkan untuk dirinya sendiri. Dana langsung memutuskan. Cepat bangun tenda. Kita harus punya tempat berlindung. Hari semakin gelap, dan kabut menghilang digantikan kegelapan yang jauh lebih menakutkan.
Api unggun dinyalakan sekadar untuk memberi rasa aman. Namun setiap daun jatuh terdengar seperti langkah. Setiap desiran angin terasa seperti suara seseorang berbisik di belakang. Malam itu, hampir tidak ada yang bisa tidur. Andi berbaring memeluk lututnya, menggigil bukan hanya karena dingin. Gue ngerasa ada yang ngikutin kita dari tadi, bisiknya pelan. Dana memperhatikan sekitarnya, mencoba memetakan situasi. Ia tahu, ketakutan bisa mengacaukan pikiran di alam bebas. Namun nalurinya sendiri mulai berteriak bahwa ada hal yang tidak wajar di hutan ini. Riko menatap api yang perlahan mengecil, bayangannya bergetar mengikuti arah nyala. Besok pagi, begitu matahari naik, kita harus langsung cari jalur turun. Kita gak bisa berlama-lama di sini. Tidak ada yang mengeluh. Tidak ada yang membantah. Mereka sama-sama tahu. Ini baru awal dari bencana. Malam bergulir, suara misterius itu datang dan pergi. Terkadang terdengar seperti langkah manusia, terkadang seperti sesuatu yang merangkak melewati semak-semak. Namun tidak ada yang berani mengecek. Ketakutan menjadi teman tidur mereka malam itu. Dan entah mengapa, tebing Papandayan yang biasanya dipenuhi tawa pendaki, kini berubah menjadi tempat yang seperti menunggu korban berikutnya. Pagi datang tanpa kehangatan. Matahari hanya muncul sebagai lingkaran pucat di balik kabut pekat yang tak kunjung menghilang. Api unggun sudah padam sejak dini hari, menyisakan arang yang masih hangat ketika disentuh. Siap-siap. Kita turun sebelum kabut makin parah, ujar Dana sambil merapikan tali ranselnya. Andi mengangguk lemah. Matanya sayu karena hampir tidak tidur. Semoga kita gak muter-muter lagi. Mereka mulai berjalan menuruni lereng, mengikuti tebakan arah yang menurut kompas Riko mengarah ke jalur utama. Namun langkah baru beberapa puluh meter, sebuah insiden membuat semuanya berubah. Brak! Andi terpeleset pada batu licin dan jatuh ke sisi lereng yang curam. Ia berguling beberapa meter sebelum menghantam batang pohon besar. Andi! Teriak Dana panik. Mereka berlari turun menghampiri Andi. Ia meringis kesakitan dan memegang pergelangan kakinya yang tampak mulai bengkak. Luka goresan terlihat di lengan dan dahinya. Aduh, kayaknya kaki gue terkilir. Suaranya lemah dan panik. Dana memeriksa cepat. Ia tidak sepenuhnya yakin, tapi jelas Andi tidak bisa berjalan normal dalam waktu dekat. Perjalanan akan jauh lebih lambat. Riko mengumpat pelan sambil menendang ranting kering. Sial. Udah tersesat. Sekarang begini lagi, katanya dengan nada frustrasi. Tenang dulu, potong Dana tajam. Kita harus tetap mikir jernih. Namun jelas bahwa kontrol Dana atas situasi semakin sulit dipertahankan. Hari semakin berjalan. Mereka membawa Andi dengan membantu menopangnya di kedua sisi. Kecepatan menurun drastis. Nafas mereka terengah, peluh bercampur rasa panik. Logistik juga mulai diperhitungkan. Air tinggal sebotol kecil di tiap tas. Makanan hanya tersisa sekian roti dan biskuit. Mereka memutuskan hanya makan sedikit. Aku haus, desah Andi lirih. Riko menggigit bibir. Kita semua haus, Di. Dana menatap keduanya. Nanti kita cari sungai, tapi jangan habiskan dulu. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, kabut semakin tebal. Suara burung saja tidak terdengar. Sunyi. Terlalu sunyi. Kenapa ini jalannya turun tapi kita makin masuk hutan? Tanya Riko dengan napas kesal. Harusnya udah ada tanda pendaki kalau ini jalur resmi. Dana berhenti, lalu menatap lurus ke wajah Riko. Kamu kira aku gak kepikiran itu? Tapi kalau kamu cuma mau marah tanpa bantu mikir, mending diam. Keheningan menggantung. Riko menahan amarahnya, tapi tubuh yang lelah membuat emosi sulit terkontrol. Lalu, suara itu muncul lagi. Kraa, ranting patah. Lurusan napas berat. Suara itu seperti berasal dari belakang pohon besar. Bukan hewan itu, gumam Andi, wajahnya pucat. Suara itu, kayak manusia. Dana memegang tangan Riko menahannya untuk tidak bergerak sembarangan. Halo? Ada orang? Teriak Dana berusaha mencari pertolongan. Tidak ada jawaban. Hanya kabut yang bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang menyembunyikan diri di dalamnya. Riko menggertakkan gigi. Udah. Kita harus jalan lebih cepat.
Kalau ada sesuatu yang ikutin kita harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Dana dan Andi mengangguk. Mereka mencoba mengumpulkan sisa tenaga. Namun hari semakin gelap sebelum mereka menemukan jejak peradaban. Satu-satunya pilihan adalah kembali mendirikan tenda. Tapi malam ini, ketakutan sudah berubah menjadi teror nyata ketika suara itu semakin sering terdengar. Krosak, krosak. Seolah ada yang berjalan memutari tenda. Ada bisikan pelan, seperti memanggil nama mereka. Seolah seseorang, atau sesuatu, mengetahui mereka sedang ketakutan. Andi mencengkeram lengan Riko, tubuhnya gemetar tak terkendali. Gue gak mau mati di sini. Dana menatap gelap yang mencekik mereka dari segala arah. Dan untuk pertama kalinya sejak tersesat, ia sendiri mulai kehilangan harapan. Hari ketiga setelah tersesat, matahari seolah enggan menampakkan diri di balik awan tebal yang menggantung di atas hutan. Perut mereka melilit kelaparan, persediaan makanan hanya tinggal beberapa keping biskuit yang diremukkan untuk dibagi rata. Kita harus cari sumber air, kata Dana lirih, suaranya serak. Riko mengangguk meski matanya merah akibat kurang tidur. Kalau kita terus ke timur pasti ketemu sungai kecil. Andi berada di tengah-tengah mereka, bertumpu pada bahu keduanya. Kakinya masih nyeri setiap ia mencoba menapak. Tubuhnya menggigil, mungkin karena infeksi atau suhu yang makin dingin. Mereka berjalan pelan, langkah demi langkah, menembus semak basah dan tanah yang licin. Namun suara-suara aneh tetap mengikuti, seolah hutan itu memiliki mata sendiri. Setiap dahan yang patah membuat mereka menoleh. Setiap hembusan angin membuat mereka merapatkan barisan. Dan setiap kali Riko mencoba menyemangati Andi, suaranya sendiri terdengar kosong. Beberapa jam kemudian, hutan mulai terdengar berbeda. Aliran air. Pelan, tapi jelas. Ada sungai, seru Dana dengan napas lega. Mereka mempercepat langkah. Akhirnya terlihat sungai kecil dengan air jernih yang mengalir melewati bebatuan. Tanpa menunggu, Riko langsung minum, tapi Dana menahannya. Minumnya sedikit dulu, kita saring pakai kain, ucapnya sambil mengambil botol kosong. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, harapan terasa begitu nyata. Namun saat Andi duduk di pinggir air, ia memperhatikan sesuatu. Jejak kaki, besar, seperti tapak manusia tapi lebih panjang dan cekung. Jejak itu menuju arah rimbunan yang gelap. "Ri," panggil Andi pelan. "Ini jejak apaan?" Riko ikut memperhatikan. Hening sejenak. Itu bukan jejak pendaki. Jejak itu terlalu dalam seakan pemiliknya memiliki berat tubuh abnormal atau berjalan dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka memutuskan untuk tidak berfokus pada hal itu, meski rasa takut kini semakin menghantui. Saat matahari hampir tenggelam, mereka memutuskan membuat tenda di dekat sungai. Dana mengambil potongan kayu kering untuk api, sementara Riko memancing harapan kecil dari suara air. Andi tetap duduk, menatap sekeliling dengan waspada. Malam turun cepat, terlalu cepat. Lebih gelap dari biasanya. Api unggun menyala, namun cahayanya seolah hanya menyinari sedikit dunia, sedangkan kegelapan di sekitar semakin menekan. Dana mengiris dengan pisau kecil, membagi biskuit terakhir mereka. "Kita harus kuat sampai besok. Sar pasti sudah nyari kita." Riko memejamkan mata sesaat, kemudian berkata, "Kalau mereka gak bisa lihat kita dari atas, gimana?" Dana tak menjawab. Ia tak punya jawaban. Lalu, suara itu datang lagi. Kre! Ranting patah tepat di belakang tenda. Andi menutup mulutnya menahan teriakan. Mata mereka bertiga menatap satu titik, ke arah suara, namun tak ada yang bergerak. "Kita harus lihat," bisik Riko. Diambilnya senter dengan tangan gemetar. Cahaya diarahkan ke semak-semak. Tidak ada apa-apa. Namun saat mereka kembali duduk, tiba-tiba sesuatu melempar batu ke arah tenda. Melempar? Duk! Riko berdiri refleks. "Siapa di sana?" Jawaban hanya hembusan angin dingin yang membawa kabut. Kemudian terdengar lagi, bisikan. Tapi kali ini jauh lebih jelas. Seperti suara seseorang memanggil nama. "Andi." Andi langsung pucat pasi. "Tadi, kalian juga dengar?" Belum sempat mereka menentukan apa yang harus dilakukan.
Biar. Cahaya senter berkedip dan mati total. Sunyi. Mencekam. Sesuatu mulai mendekat. Mereka bisa mendengar langkahnya. Langkah berat, menyeret, semakin dekat. Dana meraih pisau. Apapun itu, jangan keluar dari tenda. Suara itu berhenti tepat di depan mereka. Seolah sedang menatap, menunggu. Andi menutup telinga. Riko menahan napas. Dana bersiap bertarung dalam gelap. Malam itu, mereka tidak hanya melawan rasa lapar dan dingin. Mereka melawan sesuatu yang tahu mereka adalah mangsa. Malam itu seperti tidak pernah berakhir. Langkah menyeret dan bisikan samar itu menghilang perlahan menjelang fajar. Namun ketakutannya masih menempel di kulit mereka, membuat jantung berdebar setiap kali daun bergesek. Andi menggigil hebat. Wajahnya pucat, napasnya pendek dan cepat. Luka di kakinya tampak makin parah, memerah, membengkak, dan panas ketika disentuh. Kita harus obati ini. Dia bisa kena infeksi parah, ujar Dana dengan suara terburu-buru. Riko menggeleng keras. Dengan apa? Kita bahkan gak punya plester lagi. Suasana makin tegang. Riko frustrasi dan lelah, dan itu mulai merusak pola pikirnya. Kalau kita terus bawa dia, kita semua bakal mati di sini. Suaranya meninggi, membuat Andi memejamkan mata malu dan takut. Dana langsung mendorong Riko ke batang pohon. Jangan ngomong sembarangan. Kita bertiga berangkat, kita bertiga harus pulang. Pemandangan itu membuat hening seketika. Hanya suara sungai kecil yang masih mengalir di kejauhan. Riko mengepalkan tangan, berusaha menahan amarah. Gue cuma bilang kenyataan. 3 orang kesulitan nyari jalan. 2 orang mungkin masih bisa. Dana menahan nafas panjang. Ia tahu yang Riko katakan ada benarnya, tetapi meninggalkan Andi bukan pilihan. Andi menunduk menahan air mata. Kalau gue nyusahin, kalian tinggalin aja. Gue bisa bertahan di sini. Diam. Dana memotong dengan suara tegas. Kita gak ninggalin siapapun. Setelah beberapa menit sunyi, mereka melanjutkan perjalanan. Riko akhirnya kembali membantu menopang Andi, namun wajahnya tetap masam. Kabut kembali turun lebih tebal dari kemarin. Mereka menyusuri tepi jurang yang tidak terlihat jelas karena putihnya kabut. Tanah licin, akar pohon tersembunyi, dan setiap salah pijak bisa membuat mereka terperosok ke kematian. Pelan, jangan terlalu ke pinggir, seru Dana. Namun Riko, dengan emosi yang masih membara, melangkah cepat di depan. Ia ingin segera keluar, atau setidaknya menjauh dari suara misterius yang terus mengikuti mereka. Tiba-tiba tanah di bawahnya reteak. Riko, mundur. Tapi terlambat. Tanah longsor kecil terjadi. Riko jatuh tergelincir dan hanya berhasil memegang satu akar yang menonjol. Tubuhnya menggantung di ujung jurang. Bantu gue. Cepat, teriak Riko panik. Dana meletakkan Andi di tempat aman lalu merangkak mendekat. Dengan tangan yang gemetar, ia berusaha menarik Riko naik. Andi, pegangin aku dari belakang. Andi berusaha merangkak meski kesakitan. Ia memegangi tubuh Dana agar tidak ikut terseret. Riko hampir jatuh lagi. Matanya melebar ketakutan. Jangan lepas. Gue gak mau mati. Dana menarik sekuat tenaga, napasnya tersengal. Kau harus kuat. Akhirnya, dengan teriakan putus asa, Riko berhasil ditarik naik ke tanah aman. Mereka tergeletak di tanah, terengah dan nyaris pingsan. Andi menangis pelan, bukan hanya karena sakit, tetapi karena rasa syukur bahwa sahabatnya masih hidup. Riko terpaku diam. Ketakutannya yang selama ini ia tutupi dengan amarah akhirnya runtuh. Maaf, bisiknya lirih. Gue cuma takut. Dana menepuk bahunya pelan. Aku juga takut. Kita semua takut. Ketiganya berpelukan dalam diam. Tidak ada kata-kata tambahan. Hanya rasa kebersamaan yang dipaksa tumbuh oleh keadaan. Namun kebahagiaan kecil itu tidak bertahan lama. Suara itu muncul kembali dari balik kabut. Lebih dekat. Lebih berat. Langkah-langkah itu seolah menunggu mereka lengah. Krosa. Langkah menyeret. Dana menepis air matanya. Kita harus bergerak. Sekarang.
Mereka melanjutkan perjalanan sambil menahan rasa sakit dan ketakutan. Harapan tinggal seutas benang tipis. Dan di tengah hutan sunyi itu, ketiganya tahu bahwa apapun yang mengikuti mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka menyerah. Hari keempat pun datang tanpa kepastian. Dan 13 hari masih terasa seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Hari sudah memasuki hari ke-6 mereka tersesat. Tidak ada lagi biskuit. Tidak ada lagi tenaga untuk berdebat. Yang tersisa hanyalah bertahan hidup, dan rasa takut yang semakin nyata. Andi kini demam tinggi. Nafasnya tersengal seperti setiap helaan adalah perjuangan terakhir. Luka di kakinya semakin parah. Dana dan Riko berusaha mengompresnya dengan air sungai, namun itu tidak membantu banyak. Kita harus cari pertolongan. Sekarang, desak Dana dengan mata merah kelelahan. Riko mengangguk lemah. Kalau gak, Andi gak bakal bertahan sampai besok. Mereka berjalan kembali ke arah lereng yang tampak menanjak. Dana memiliki firasat, dari titik tinggi, mungkin mereka bisa melihat tanda jalur atau kepulan asap pos pendakian. Tapi perjalanan itu seperti melawan dunia. Hutan semakin rapat, kabut semakin padat, dan suara itu, kali ini bukan langkah samar, melainkan suara berat yang jelas-jelas mengikuti. Kre. Seperti tulang yang saling bergesekan. Riko menoleh. Dia ngikutin kita. Dana meraih Andi lebih erat. Jangan lihat belakang. Fokus ke depan. Namun rasa takut lama-lama berubah menjadi kepanikan ketika mereka mendengar suara napas besar, berat, menggema dari arah pepohonan. Lari, teriak Riko. Mereka berlari sekuat yang tersisa. Andi dipaksa menyeret kakinya meski nyeri seperti disayat pisau panas. Napas mereka berpacu dengan teror yang mengejar. Tiba-tiba Andi jatuh tersungkur. Arg! Jeritnya. Riko dan Dana kembali menghampiri, namun sebelum sempat mengangkatnya, suaranya terdengar tepat di belakang mereka. Gerer! Dana menyalakan senter kecil cadangan. Cahaya lemah menyorot pepohonan, dan sesuatu bergerak di baliknya. Sebentuk bayangan besar. Tubuh bongkok. Lengan panjang dengan jemari seperti ranting patah. Wajahnya sulit dilihat. Namun mata gelapnya memantulkan cahaya seperti mata hewan lapar. Riko terpaku, tubuhnya kaku. Itu, apaan? Makhluk itu melangkah satu kali, tanah bergetar halus. Dan suara parau muncul dari mulutnya yang ternodai tanah dan lumut. Pergilah. Dana merasakan tubuhnya dingin hingga ke tulang. Ia menarik Andi, tapi makhluk itu melangkah semakin dekat, menjangkau mereka dengan kecanggungan menyeramkan. Riko berteriak dan melempar batu ke arah makhluk tersebut. Batu itu menghantam bahunya, tapi suara retak daging justru membuat keadaan semakin mengerikan. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, bukan erangan kesakitan, melainkan kemarahan. Dalam keputusasaan, mereka kembali berlari. Dana menarik Andi, sementara Riko berlari lebih cepat di depan, menebas ranting yang menghalangi. Namun langkah Riko terhenti ketika ia melihat sebuah tebing tinggi di depan. Buntu. Makhluk itu mendekat dari arah belakang. Mereka terjebak. Andi menangis lemah. Gue gak mau mati di sini. Riko memandang ke jurang. Lebih baik kita lompat daripada dimakan dia. Dana menjerit, jangan, kita masih bisa. Namun makhluk itu mengaum keras, suaranya mengguncang jantung mereka. Dalam detik yang terasa panjang, dalam pilihan antara hidup atau mati, Dana melihat sebuah helai kain tersangkut di dahan tidak jauh dari tebing. Kain berwarna merah, tanda jalur pendaki. Ke sini, arah kanan. Kita turun lewat celah itu. Dana menyeret Andi sambil memaksa Riko sadar dari ketakutan. Mereka kabur melalui celah sempit di sisi tebing. Makhluk itu menggeram keras dan mencoba mengejar, tapi tubuhnya terlalu besar untuk masuk. Cakar panjangnya menggapai, hampir menyentuh leher Andi. Namun mereka berhasil lolos. Mereka meluncur ke bawah lereng dengan berguling, menghantam tanah dan bebatuan hingga tubuh mereka penuh luka. Tapi mereka masih hidup. Makhluk itu hanya bisa mengeluarkan raungan panjang yang menggema bersama kabut. Gra-ah-ah-ah.
Mereka saling menggenggam tangan. Dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Untuk pertama kalinya setelah 6 hari neraka itu, mereka melihat harapan untuk bertahan hidup. Matahari pagi ke-14 akhirnya menyingsing di atas kawah Gunung Papandayan, membawa sinar yang terasa sebagai harapan baru bagi 3 pendaki yang sudah hampir menyerah. Setelah malam penuh ketegangan di mana mereka dikejar oleh suara-suara misterius, kini yang terdengar hanyalah desir angin yang pelan menyapu dedaunan. Udara masih dingin menusuk, namun ada kehangatan aneh yang menyelinap di dada mereka. Perasaan bahwa mungkin perjalanan berat ini akan segera berakhir. Adit berdiri lebih dulu, meski lututnya masih terasa lemah akibat luka dan kelelahan. Danu menyusul, memeriksa ransel yang isinya semakin menipis. Sementara Bagas, yang mentalnya sempat nyaris runtuh, kini terlihat lebih tenang setelah mereka saling menguatkan semalam. 3 sekawan itu saling tatap dengan satu tujuan, hari ini mereka harus keluar dari hutan. Berbekal sisa energi yang mereka kumpulkan dari sedikit air dan potongan makanan terakhir, mereka melangkah dengan kompas rusak yang hanya bisa mereka kira-kira arah utaranya. Sesekali, mereka berhenti untuk mendengarkan lingkungan sekitar. Tidak ada lagi bau belerang yang begitu pekat, pertanda mereka mulai menjauhi zona kawah menuju jalur peradaban. Setelah berjam-jam berjalan mengikuti aliran air kecil yang mereka temukan, tiba-tiba suara samar terdengar dari kejauhan, seperti suara gonggongan anjing dan teriakan manusia. Mereka spontan berhenti, saling menatap dengan mata melebar. Apakah itu hanya halusinasi lagi? Atau benar-benar pertanda penyelamatan? Kalau itu nyata, kita harus ke arah sana, kata Danu mantap. Perlahan mereka mempercepat langkah, menahan rasa sakit di setiap pijakan. Semak-semak mulai menipis. Cahaya matahari terasa semakin terang. Dan akhirnya, ketika mereka menerobos pepohonan terakhir, dunia terbuka di hadapan mereka. Lapangan kecil dengan beberapa tenda merah putih berdiri. Orang-orang berseragam SAR menoleh serentak. "Hi, ada orang. Ada korban ditemukan," teriak salah satu dari mereka. Dunia seakan berhenti beberapa detik bagi ketiga pendaki itu. Mereka tidak percaya bahwa akhirnya ada manusia lain di depan mereka. Tubuh Adit langsung limbung dan jatuh bersimpuh menangis. Bagas berteriak histeris mencampur tawa dan tangis. Danu hanya menutup wajahnya, air mata jatuh deras tanpa mampu ia kendalikan. Tim SAR segera berlari menghampiri mereka, memberikan air, selimut darurat, dan pemeriksaan cepat. Seseorang menepuk pundak Bagas sambil berkata pelan, "Kalian sudah kuat. Kalian sudah bertahan sejauh ini." Beberapa jam kemudian, mereka dibawa turun menggunakan tandu dan jalur darurat. Di pos pemeriksaan, sejumlah aparat kepolisian dan pihak pengelola wisata sudah menunggu. Namun tidak ada wartawan, tidak ada kamera, seolah tidak ada yang menginginkan kisah mereka terdengar ke dunia luar. Seorang petugas berseragam mendekati mereka dengan raut serius. Ia menanyakan detail kejadian, lalu berkata, "Kami akan menangani ini secara internal. Demi menjaga citra pariwisata, kami harap kalian tidak mempublikasikan kejadian ini. Fokus saja pada pemulihan kalian." Ketiganya saling pandang. Ada bagian dari mereka yang merasa aneh dan kesal, namun rasa syukur jauh lebih besar daripada itu. Mereka hanya mengangguk pelan. Malam harinya, ketika mereka sudah berada di ambulans dalam perjalanan menuju rumah sakit Garut, hutan dan kabut Papandayan tertinggal jauh di belakang. Meski lelah, mereka memikirkan banyak hal, tentang rasa takut yang nyaris membunuh mereka, tentang mimpi-mimpi buruk yang lucu bagi sebagian orang tetapi nyata bagi mereka, tentang batas antara hidup dan mati yang ternyata begitu tipis. Mereka selamat. Namun perjalanan itu tidak akan pernah pergi dari ingatan mereka. Gunung Papandayan kini menyimpan kisah baru. Kisah yang tidak akan pernah muncul di layar televisi, tidak akan terdengar dalam konferensi pers pariwisata, tapi akan selalu hidup dalam hati 3 pendaki yang selama 13 hari berjuang melawan alam, rasa bersalah, keputusasaan, dan ketakutan yang tak pernah ingin mereka rasakan lagi. Dan ketika ambulans melaju meninggalkan jalanan gelap menuju cahaya kota, satu hal menjadi jelas. Ada alasan kenapa beberapa kisah di gunung hanya diceritakan pelan. Bukan karena takut, tapi karena gunung sendiri yang memilih untuk menyimpannya.